karakter tanah daerah kita masing-masing kan beda-beda rasa. Iya betul sih. Gitu. Kayak Lampung punya rasa sendiri. Benar-benar. Gayo punya sendiri, apa Aceh ya. Iya. Terus Sulawesi punya karakter sendiri gitu sih. Kalau Cocote sendiri ini pas pada saat proses pembuatan di kafe Om, ya kan? Om kayak punya inspirasi dari mana gitu Om? Inspirasi dari mana kok? Gue pengen nih buka kopi di sini, kayaknya nggak cuman main di rumah aja gitu, nggak sekedar di rumah. Iya sih, jadi You got me baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Selain modal nekat pasti juga ada ini juga ya Om ya, apa? kendalanya ya. Ada yang bukan kendala, kayak punya basic dari kita sendiri kan gitu. Mungkin ya. Sebenarnya sih karena kita sih ini sih apa namanya ya, orang bilang apa sih, otodidak lah. Oh nggak apa-apa Jadi sih. jadi lihat orang Sambil ya, Om. cari apa, sambil nongkrong, liatin cara mereka bikin, bahkan ngobrol, bahkan praktek langsung di tempatnya dia punya apa namanya kafe itu. Dari hasil itu aja mulai, terus akhirnya kita coba di rumah, ternyata mereka pada cocok. Wah lumayan nih, Udah layak buat dikonsumsi. Kayaknya udah layak, Kalayak ya Om. Wah kayaknya udah layak keren. ditayangin di luar lah kayak gitu. Akhirnya udah ambil ini, kita buka, mulai deh tuh. Ternyata lumayan peminatnya di sini. Iya. Soalnya juga kan dekat sini Om ya. Udah banyak banget ya tempat-tempat kopi. Cuman pas saya masuk di Jalan Citayam ini kok kayak jarang gitu tempat-tempat nongkrong kopi-kopi. Betul. Paling di pusatnya Depok situ. Pusatnya Depok udah mungkin banyak. Kebetulan kita kan di pinggir Depok. Kayaknya setahu saya dari pinggiran Depok tuh baru ini deh yang kopi beneran ya. Iya, Kopi. Iya. Kopi. Paham. Karena itu. Kalau yang di daerah di tengahnya sih udah banyak sih kayaknya. Iya. Paling kalau yang saya lihat itu di sekitaran Depok emang udah banyak, cuman pas saya jalan ke arah Citayam sini kok kayak sempat wah ini pasti nih bener-bener kopi nih jualannya, bukan cuman kopi ece-ece nih gitu kan. Patut boleh dicobain aja gitu. Balik ke Cocote nih Om. Iya. Di sini manual brew doang ya Om ya? Iya, manual brew aja. Om punya apa? Cabang selain di sini, Cocote itu? Ada lagi? Ada. Jadi di sini kebetulan memang manual brew doang. Kita punya satu lagi tempat di Tol Iskandar. Tol Iskandar. Oh, iya. Di situ kita udah main mesin di situ. Oh. Udah main mesin. Mantap tuh. Varian-variannya lebih banyak dari sini. Termasuk makanannya segala macam gitu. Cobain deh kapan-kapan ke sana dah. Oke, siap Om. Nanti kapan-kapan kita main ke sana ya Om. Ya. Kalau di sini nanti kira-kira perlulah pengembangan kafenya kayak yang di sana. Atau emang di sini khusus manual brew doang? Kalau misalkan Di sini jadi masih tetap pakai konsol lama, masih di manual brew aja. Manual brew aja. Karena untuk seputaran sini penikmatnya masih di kayak gitu. Oke. Manual brew ya Om. Boleh. Jadi khusus aja di sini dikhususkan untuk manual brew. Jadul lah. Tol Iskandar berarti itu kayaknya Tol Iskandar itu Depok. Ya masih Depok pusat. Iya. Dekat-dekat. Ramai kok di situ ramai. Banyak juga ya Om ya, apa kafe-kafe di sana ya? Ada beberapa. Justru Selain kalau menarik yang di Tole itu kita dua ruko jadi satu, ada rooftopnya segala macam gitu. Dan lebih rame lah di situ. Oke. Banyak itu. Selain Cocote kan pasti ada banyak juga ya Om ya. Kayak apa? Tempat kopi lain di daerah-daerah dekat-dekat sana, atau bahkan yang kayak di pusat-pusatnya Depok gitu kan pasti ada Om. Itu kayak Om ngerasa tersaingi atau udah support aja gitu
support kayak ya semangatnya mereka kan sepertinya nih pemiliknya si kedai kopi lain atau kafe lain itu kan, mohon maaf nih Om, lebih muda dari Om yang punya semangat tinggi banget, semangat juang tinggi nih gitu. Atau Om merasa tersaingi atau support mereka dengan semangat mudanya gitu. Saya justru malah salut banget sama anak muda sekarang. Karena yang dulu kalau kopi itu biasanya orang tua doang nih. Iya, sekarang anak-anak muda sekarang itu saya lihat malah banyak main di kopi. Itu malah apa sih namanya? Salut deh buat mereka, menurut saya. Sangat salut. Terlebih kayak mereka kayak ngenalin produk kopinya Indonesia lah gitu ya. Iya betul. Lebih mendukung perkopian di Indonesia kita lah. Iya. Dan mereka lebih kreatif biasanya kan ada banyak lebih pinter lah. Sekarang ada latte art lah segala macam gitu kan. Lebih jago mereka. Terus Cocote ini kan di sini nih di arah masuk Citayam ini Om. Dekat jalanan udah strategis banget kan ya? Iya betul. Terus yang jadi daya tariknya Cocote sini apa Om? Sini itu daya tariknya entah suasananya kayak suasananya ya. Karena mereka pada yang mungkin pulang kerja pada jenuh di sini tuh nggak terlalu enak lah menurut mereka sih gitu. Mereka bisa santai di sini. Iya. Lepas lelah sambil ngopi, penat sedikit, habis itu cabut. Apalagi kalau misalkan sore-sorean dikit, terus ngelihat sunset gitu ya. Aduh. Benar. Kayaknya pas aja gitu Om kalau misalkan nongkrong di sini ya. Terus ya Om, si Cocote ini berarti sudah setahun itu cukup lama ya Om. Kalau dia belum bilang. Itu targetnya emang Om pengen orang-orang wilayah sini atau kayak misalkan banyak kan orang yang dari Jakarta kan kebanyakan nih pindah ke daerah sini juga. Itu targetnya Om di daerah sini kecuali nggak termasuk kayak orang-orang Citayam aja, tapi pendatang dari Jakarta terus ke sini mampir. Awalnya sih emang kita targetnya gitu, jadi berharap yang orang-orang Jakarta yang pada pindah atau kebetulan tinggal di sini pengen kopi, kita tinggal di sini. Iya sih benar. Cuman nggak menutup kemungkinan suatu saat cari tempat yang lebih gede yang mungkin mereka nggak terlalu jauh agak ke dalam, soalnya kan Citayam orang kadang-kadang bayangannya Citayam gitu. Oh iya, rada gitu. Mas banget nih gitu kan. Makanya pengennya ntar agak ke tengah, syukur-syukur bisa masuk ke Jakarta sekalian. Oh iya, amin deh Om, amin. Gitu. Oke. Di setahun buka ini Cocote ada Om sendiri punya kendala nggak Om gitu kira-kira? Ya kalau awal buka sih, kalau kendala sih kayak orang-orang sih pasti masalah duit lah. Cuman semua itu bisa terwujud karena kita dengan ketekatan kita aja sebenarnya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi semua orang pasti kendaraan. Kalau alat-alat kopi lumayan bro. Iya. Alat kopi lumayan. Jadi tapi kalau mereka ada yang mau yang pakai manual yang alat-alat biasa sebenarnya bisa juga tergantung si kualitas kopinya. Gue sih gitu. Rasa sih so-so lah. Iya benar. Selain itu ada lagi Om, selain yang tadi Om sebutin itu kendalanya? Itu misalkan keberanian gitu, keberanian buat mulai. Nah itu. Ya, biasanya. Untuk awal mulanya itu orang kadang-kadang yang suka maju mundur. Iya. Sebenarnya udah gitu kebetulan didukung sama support dari bapak-bapak yang kebetulan biasa nongkrong kopi di rumah. Udah nih udah layak kayaknya di luar. Bukan berani itu. Ya, berarti support juga perlu ya Om ya, dukungan dari orang sekitar ya. Sangat perlu banget karena meningkatkan kepedean kita untuk udah kayaknya emang udah bisa nih, udah layak buat di luar. Baru gue ngeliat keluar gitu. Iya. Sangat perlu banget support dari lingkungan karena mereka yang akan ngerasain sendiri kan, jangan kita egois. Oh, kopi gue enak, belum tentu kan orang yang iya, ngerasain. Benar. Gitu. Iya. Kayak bisa. Selain itu juga kayak sekarang ini kalau gue lihat banyak nih kafe yang buka tapi yang
punya anak-anak muda nih Om, anak-anak milenial gitu. Iya. Tanggapan Om gimana tuh? Ya itu dia. Kadang-kadang namanya kita udah umur gitu kan ya. Tapi ya itu justru itu jadi tantangan buat gue. Maksudnya gue pasti harus nyiptain sesuatu yang nggak cuman kopi hitam gitu. Sekarang kan lagi rame tuh kopi kekinian, kopi susu, kasih es segala macam. Akhirnya mulailah tuh riset sana sini, lihat browsing segala macam dari internet, dari YouTube. Nemu sih akhirnya kopi susu. Oh iya. Gitu. Yang botolan ini juga sekarang udah mulai muncul ya Om ya? Botolan betul. yang literan itu ya. Gitu. Terus kalau misalkan ini Om, tanggapan Om buat perkopian Indonesia itu gimana Om? Menurut saya sih sekarang justru berkat kedai kopi sekarang kalau dilihat hampir pelosok pun ada kayaknya ya. Sekarang udah hampir merata lah, orang pada seneng. Kadang kita orang Indonesia kan seneng nongkrong, seneng ngopi. Kebetulan diakomodir sama beberapa yang buka kedai, bahkan anak muda sekarang itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi secara otomatis malah ngangkat kopi kita jadinya bahkan keluar sekalipun. Menurut saya gitu. Makin banyak, makin orang terbiasa dengan kopi kita. Gak ketinggalan tentang kopi-kopi yang lagi tren juga ya. Terus ini Om, saya penasaran nih sama Cocote ini, apa sih yang dipengenin sama Cocote sini atau Cocote yang di Tole Iskandar? Pengennya sih untuk kedepannya gitu. Apa ya, tentang perkopiannya gimana? Boleh tentang perkopiannya dulu. Jadi kalau menurut saya kopi kita itu kan terutama di Cocote ya, itu kan lebih ke kopi lokal lah. Itu yang jelas pertama petani kita akan sangat terbantu. Ya betul banget Om. Secara kesejahteraannya segala macam dan lebih ke itu ekstra ekonomi juga mereka pasti naik kan. Iya. Terbantu lah istilahnya gitu ya. Betul. Sangat terbantu. Karena yang dulu mungkin cuman bisanya ke warung atau sekarang udah orang banyak yang main di situ. Perkopiannya pengennya sih kopi kita makin bagus lah untuk Indonesia. Karena makin dengan berkembangnya sekarang banyak kedai kopi itu saya udah tanda kalau kita tuh udah mulai ini di maju ya. Kalau keinginan kita sih Cocote pengennya kalau Cocote ya, itu pengennya nyebar kemana-mana biar orang tahu. Atau sekarang gini, pengennya justru Depok itu jadi pusat perkopian di jadi orang kalau ke Depok yang kepikir sama dia, pengen ngopi nih ke Depok gue gitu. Iya tuh, keren tuh ya. Pengennya gitu ya Om ya? Iya. Saya juga pengen sih sebenarnya. Main-main gitu. Ke Depok kira-kira iya. gitu. Kayak kalau misalkan gue butuh inspirasi nih, butuh kayak penyegaran lah gitu. Ya udah gue main-main ke Depok lah, banyak nih tempat kopi, tinggal milih yang mana, pengen di mana, kan, sesuai sama seleranya dia. Kopi kan selera ya. Iya benar. Iya. Masing-masing pengopi sih punya ini sendiri. Kenikmatan sendiri ya. Depok, kalau belum ngopi belum ke Depok di sini. Iya. Keren juga Om. boleh. Kapan-kapan kita main ke sana? Boleh. Sangat boleh. Pokoknya kita asal jangan hari Senin ya. Kalau Senin libur. Dan justru di Tole Iskandar itu waktunya lebih panjang. Oke. Bisa waktu bisa sampai jadi jam 4 sore sampai jam, kalau malam minggu itu sampai bisa jam 12 malam lah. Oh iya. Bisa. Ada ini juga kok musiknya. Oh, lebih seru ya berarti ya? Lebih seru. Oke deh. Lumayan gede juga. Itu ada rooftopnya segala macam gitu. Lebih komplit lah kalau di sana. Cobain lah yang di Tole Iskandar. Siap. Nantilah kita kapan-kapan kita kontakkan lagi buat di sana. Ya, obrolan gua sama Om Coco udah selesai. Kita lanjut di episode berikutnya. Kita bahas kopi-kopi yang lainnya, terutama kopi lokal Indonesia. Jangan lupa
subscribe channel ini dan juga follow akun Instagramnya di cocote.kopi. Salam Indra Pengecap.